Oke, sekarang saya mau kasih tutorial mengenai basic food photography yang dengan tema bawang putih. Nah, ini di sini saya udah siapin alas fotonya, yaitu berupa karton nila ya. Ini kebetulan ada di rumah kartonnya. Kadang kan kita tidak punya alas foto seperti kayu gitu ya. Jadi kita gunakan aja yang ada. Lalu backgroundnya itu bisa pakai kain hitam atau kertas karton hitam juga. Lalu kita siapin reflektor. Reflektor ini terbuat dari, kalau saya buat sendiri dari kardus. Lalu saya kasih selotip seperti aluminium foil gitu ya. Terus saya lem. Nah, kalau kesulitan untuk membuat, bisa beli di toko kue, yaitu alas kue, alas tatakan kue. Biasanya digunakan kalau kita pesan kue ulang tahun ya, itu ada tatakan kuenya yang dari aluminium foil. Dan di sini saya temanya bawang putih. Di sini saya pakai 3 sub ya, ada foreground, ada POI. POI itu adalah point of interest, jadi pemeran utamanya. Lalu yang di belakang itu adalah background. Nah, cara fotonya kalau di handphone saya kebetulan ada Pro dan Aperture. Kalau Pro ini isinya ada ISO, ada shutter speed, FV, AF, white balance. Tapi di sini kita aturnya hanya ISO dan shutter speed aja kalau untuk Pro. Lalu ada juga di sini aperture. Aperture ini biasanya digunakan kalau belakangnya itu kita mau ngeblur atau bokeh ya. Di dalam fotografi itu namanya bokeh. Itu pakainya aperture. Nah, di bawah 2,8 itu ngeblurnya lebih blur lagi gitu. Tapi kalau mau kelihatan lebih ngeblur tapi sedikit, itu pakainya 2,8 aja. Nah, di sini saya pakainya aperture 2,8 ya. Walaupun di belakang agak ngeblur tapi masih kelihatan gitu. Nah, foreground ini dia kalau kita deketin pasti dia akan ngeblur juga. Sedangkan kita fokus di POI-nya yang di tengah. Nah, bedanya kalau tanpa reflektor maka akan jadi gelap seperti ini. Kalau pakai reflektor maka dia akan terang karena sumber cahayanya adalah dari sebelah kiri. Kebetulan ini kita pakai cahaya natural light. Natural light ini berasal dari matahari ya, cahaya ilahi ya. Jadi kita biasanya yang terbaik menggunakan natural light itu adalah dari jam 9 sampai jam setengah 11 atau jam 3 sore sampai setengah 5 sore. Itu cahaya mataharinya cukup bagus untuk kita ambil foto. Oke, nah sekarang kita mau mulai untuk pengambilan foto. Ini kebetulan anginnya cukup kencang. Sebentar ya. Oke, kalau untuk POI-nya, kita kan kalau mau foto pakai handphone itu harus menyalakan grid-nya dulu ya, grid line-nya ya. Nah, di sini saya udah pakai grid line, tinggal kita pasang aja. Ini ada di titik yang sebelah kanan ya. Nah, dari sini kita mainin. Sebelum kita foto itu kita harus klik dulu POI-nya. Lalu kalau mau tambah atau kurang cahaya dinaikin turunin aja ya. Kalau naik itu dia lebih terang, kalau turun itu lebih gelap. Tapi jangan terlalu gelap sekali atau jangan terlalu terang sekali, nanti dia akan jelek hasilnya. Jadi terlalu over cahaya ya, atau kekurangan cahaya malah gitu ya. Jadi agak kurang bagus. Nah, di sini saya mau agak gelap. Saya pakai di sini yang 8. Oke. Dengan aperture-nya 2.8 ya, 2,8 ya. Kita klik ya. Oke, setelah klik kita lihat hasilnya. Nah,
Nah, ini kita edit dulu, kita crop. Kita lihat kiri kanan, jangan sampai ada yang bocor. Bocor itu adalah foto yang tidak kita harapkan ikut tampil di sana ya. Ya, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Sekali cekrek, kalau seandainya sudah cocok, sudah bisa kita ambil. Tapi kalau belum cocok, bisa kita ulang. Nah, ini saya mau, ini saya majuin sedikit atau belakangnya kita ke belakangin sedikit ya, karena biar tidak terlalu kelihatan mepet. Saya ulang ya fotonya ya. Kita klik fokus dulu, pakai 0,8. Sekarang kita, maaf saya ulang, kita pakai angle eye level. Jadi eye level ini adalah satu tegak lurus dengan mata kita ya, memandang ya. Oke. Oke, kita cropping. Oke. Nah, ini udah oke ya. Selanjutnya kita mau edit. Oke, saya udah ke Snapseed. Kita ke open dulu. Open ada di pojok kiri atas. Kita open, kita ambil foto yang mau kita edit tadi, yaitu di kamera ya, saya ya. Kita klik ini. Nah, kalau foreground itu pasti ngeblur sedikit di depan, udah pasti ya. Lalu belakangnya juga tadi agak ngeblur walaupun masih kelihatan. Itu dengan 2,8. Kalau di bawah 2,8 itu efek ngeblurnya lebih ngeblur lagi gitu ya. Nah, di sini kita mau tampilin yang bawang putihnya aja sebagai POI. Untuk pengeditan di Snapseed itu ada paling bawah itu Lux ya. Kalau Lux ini kita mempercepat sih, bisa kita klik-klik ya. Kalau portrait seperti apa hasilnya. Nah, ini portrait. Kalau dirasa portrait, kayaknya cocok nih portrait sama yang kita mau gitu hasilnya, ya udah pakai aja portrait. Lalu kalau enggak ya di smooth. Kalau smooth enggak ada juga enggak cocok juga ya di pop gitu ya. Kita cari-cari. Tapi kalau semua yang kita cari ini ternyata kurang sesuai dengan keinginan kita, maka kita edit secara manual. Caranya adalah kita ke X dulu, lalu dari Looks itu kita ke Tools. Dari Tools ya. Itu ada Tune Image. Tune Image ini kita naik turunin. Nah, kita geser aja layar handphone kita, naik turun. Nah, ini banyak nih, ada brightness, contrast, saturation, ambient, highlight, shadow, warm ya. Ini kita mau edit secara manual, kita geser kiri kanan. Nah, kalau kanan itu terang, kalau ke kiri itu gelap. Oke, selanjutnya kalau mau naik turun berarti tinggal geser aja. Sekarang kita mau ngedit brightness-nya dulu. Kalau manual ya, kita brightness-nya kalau saya pikir ini kurang terang ya, kita geser ke kanan. Kalau kita mau yang agak gelap berarti geser ke kiri ya. Dan saya inginnya agak gelap biar dia lebih pop up, lebih nonjol lagi si bawang putihnya ini, jadi lebih eye catching ya. Brightness-nya saya turunin lagi biar dia gelap. Lalu untuk kita geser lagi kontrasnya saya naikin ya, biar kelihatan kontras antara hitam dan putihnya. Lalu saturationnya juga kita coba naikin, jangan terlalu tinggi ya, karena warna tidak sesuai akhirnya ini. Nah, seperti itu, warnanya nggak sesuai. Kalau ke kiri pun jadi akhirnya hitam putih deh ya kan. Makanya kita naikin, jangan terlalu banyak. Saya pakai di sini 10 aja. Lalu ambience ini juga merupakan cahaya sekitar ya. Saya karena pengen dia agak gelap, jadi ambience-nya saya turunin sekitar, saya pakai 18 ya, 18
20 deh. Nah, seperti ini, sehingga background dan alas fotonya juga tidak terlalu kelihatan ya, jadi menyatu ya. Lalu kita highlightnya ini biar terang sedikit boleh, jadi di POI nya aja yang kita terangin 10. Lalu shadow itu kalau saya biasa pakai shadow agar berdimensi ya sedikit ya. Kalau nggak pakai shadow kan jadi seperti itu flat. Nah kalau ada shadownya, lekukannya juga main gitu ya. Nah ini saya pakainya kurang lebih 20 aja. Oke, warmnya ini biasanya dia kuning-kuningan sama ke biru-biruan. Kalau ke kiri ini biru, ke kanan ini kuning. Kalau untuk foto seperti ini kita tidak perlu kuning, kecuali foto makanan yang tradisional ya. Terus perlengkapan alat fotonya juga, props fotonya juga tradisional tuh boleh sedikit agak lebih kuning, tapi jangan juga terlalu kuning. Nah ini saya rasa sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita oke aja di paling bawah kanan pojok. Setelah oke, kita mau coba edit lagi yang lain, kita pencet lagi tools, lalu kita coba ke details ya, ini struktur kita mainin. Kalau mau lebih sedikit soft, dia ke kiri, tapi agak lebih kelihatan teksturnya itu dia ke sebelah kanan, cuman jangan juga terlalu ke kanan karena kelihatan garing ya. Jadi kita sesuaikan saja. Kita bayangkan, oh bawang putih itu dia sedikit apa ya, berserat gitu ya teksturnya ya, tapi jangan juga terlalu garing gitu, kelihatan sudah kering jadinya. Jadi kita bayangin jangan terlalu kering gitu ya kelihatannya. Dan saya pakainya di sini cukup 10 aja. Oke. Lalu kita geser lagi sharpeningnya. Sharpeningnya ini untuk menonjolkan juga, tapi tidak seperti yang tadi ya, struktur tadi ya. Ini cukup saya pakai di sini 25 aja sharpeningnya biar kelihatan lebih jelas gitu ya. Terus kalau sudah oke, centang bawah kanan pojok ya. Lalu kita coba lagi mau ke white balance. Nah, white balance sebelah kanan pojok. Di sini ada temperatur agak kuning ya jatuhnya ya. Kalau ke kanan ya, ke kiri juga agak kebiruan. Jadi kita nggak usah pakai temperatur yang terlalu tinggi. Kita pakai yang normal saja, yang tadi 0 ya. Kita geser lagi ke bawah, yaitu tint. Ada tint ini dia lebih agak sedikit mengkilat ya, mengkilatkan gitu warnanya. Saya suka pakai tapi sedikit aja ya, biar nggak terlalu ini kuning juga gitu ya. Kalau sudah oke, ke kanan bawah pojok. Lalu di sini ada lagi, kalau seumpama menurut kita ini sudah cukup ya, wah udah cukup nih kayaknya, ya udah selesai gitu kan. Kita tinggal kasih nama watermark. Saya di sini pakai ini, namanya sesuai dengan Instagram saya, Bude Potret. Bude Potret. Iya, saya taruh di sini ya. Nah, selesai deh. Kalau udah kayak gini, kita ke pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah sudah oke. Sudah kita lihat kiri kanan sudah oke semua. Background juga udah oke, udah menyatu dengan alasnya. Hitamnya juga sudah halus ya. Sekarang kita ke export pojok kanan bawah, lalu kita klik save. Nah, kita klik save. Selesai deh.